Shalom teman-teman, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi dengan Mary. Kita akan kembali ke proyek kita. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk kita belajar bersama-sama tentang Yesus. Topik kali ini adalah Yesus dalam Natur Allah. Jadi pada video kali ini, pelajaran ini kita hanya khusus membahas apa kegiatan pelayanan apa yang dilakukan Yesus setelah peristiwa salib. Lalu saat itu juga Allah memulihkan hubungannya dengan manusia. Oke, dan ini sesuai dengan sebelumnya topik kita tentang Yesus adalah Allah. Totalnya adalah 20 video. Kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, Roh Kudus, Tuhan Yesus, pimpin saya, pimpin Bapak Ibu, teman-teman sahabat Sion yang mengikuti kegiatan Embau. Kegiatan ini boleh menjadi berkat dan kami makin cinta sama Tuhan Yesus, mengenal Allah yang Yesus dan Roh Kudus. Kami boleh makin kuat dan kami tahu kami boleh mengerjakan apa yang Bapak ingin. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Oke. Kita akan mulai pesan Yesus sebelum peristiwa salib. Embau sebelumnya kita bahas tentang Yesus bersama murid-murid. Waktu itu Yesus jadi manusia beneran ya. Nah, bersama murid-murid Yesus bekerja sama melakukan pelayanannya bersama murid-murid, mengajarkan bagi murid-murid untuk bagaimana harus melayani orang-orang sekitar mereka. Yesus manusia seutuhnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pesan Yesus sebelum peristiwa salib. Jadi Yesus sudah tahu bahwa saat itu ketika Tuhan Yesus bicara, dia sudah tahu akan tiba pada masa akhir dari pelayanannya bersama murid-murid. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid, memberitahukan tentang apa yang akan Yesus lakukan setelah kegiatan Yesus bersama murid-murid terakhir. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 menuliskan begini: jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Jadi percayalah juga kepada itu, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu ketika murid-murid bersama Yesus itu seperti anak-anak domba yang merasakan kehangatan induknya yang menolong mereka, dan Yesus sudah bisa merasakan bagaimana murid-murid akan gelisah, bagaimana kalau Yesus nanti sudah tidak ada. Karena pekerjaan pelayanan Yesus masih tetap harus dikerjakan, tidak pernah berhenti, harus diteruskan oleh murid-murid. Dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi murid-murid juga jemaat juga semakin kompleks ya. Nah, Tuhan Yesus juga bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Perkataan yang membuat kenyamanan bagi orang-orang yang mendengarnya, murid-murid. Kenapa kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan? Kenapa kita harus percaya banget sama firman Tuhan dan terus dia melakukan pelayanannya? Karena dengan hal itu kita memiliki pengharapan bahwa di mana Yesus pergi, kita kan juga akan pergi. Maka dia bilang, di tempat Yesus nanti, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Lalu Yesus bilang, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Nah, Tuhan Yesus pengen murid-murid itu bersemangat, gitu ya. Tetap walaupun gak ada dia, tetap mengerjakan kegiatan pelayanan, memberi semangat. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus memang hanya sebentar saja bersama murid-murid, dan selanjutnya dia mempunyai proyek lain, yaitu menyediakan tempat bagi para murid, jemaat-jemaat semuanya, orang-orang yang mengasihi dia. Proyek berikutnya menyediakan tempat bagi orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mengasihi Yesus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, nah, Yesus bilang, kalau proyek ini selesai, sudah beres, Tuhan Yesus bilang, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dia akan menjemput. Nah, perkataan waktu Tuhan Yesus ini memang tidak sepenuhnya dimengerti oleh para murid pada waktu itu. Tapi karena kita yang membacanya, dan saya mengerti bahwa ini adalah semua penantian setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menyebut kita, ya, untuk masalah rapture. Dan Tuhan Yesus bilang, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi Tuhan Yesus menegaskan juga bahwa Tuhan Yesus itu adalah contoh pemimpin yang sangat bertanggung jawab, bahwa pemimpin yang sangat luar biasa. Semua tim bawahan-bawahan yang ada di dalam dia itu pasti akan utuh kembali kepada dia, mengikuti dia. Tapi tetap dengan syarat bahwa orang-orang yang mengasihi dia itu orang yang melakukan perintah-perintah Yesus. Nah, lalu di Yohanes 14 ayat 18 dan 20, Yesus sekali lagi menegaskan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini kenapa? Memang keteladanan Yesus menjadi orang yang akhlak mulia, melakukan semua perintah Tuhan, itu sesuatu yang baru bagi orang dunia. Dan memang banyak kesulitan bagi para murid, orang-orang yang percaya, yang mengasihi Yesus dan melakukan perintahnya, itu akan sangat bergumul untuk tetap melakukan firman-Nya. Dan Yesus sudah tahu, karena ketidaktahuan orang-orang dunia ini tentang betapa sempurnanya Yesus firman itu, dan orang-orang dunia itu selamanya tidak akan pernah mengerti kenapa murid-murid Tuhan Yesus, jemaat Tuhan Yesus itu begitu sangat berbeda dengan mereka. Dan sangat mungkin dan bahkan besar kemungkinannya orang-orang percaya, orang yang mengasihi Yesus juga akan kembali tidak percaya atau ia melupakan, mengabaikan firman, karena memang tekanan hidup di dunia ini semakin berat. Tapi Tuhan Yesus mau memberikan penghiburan. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku. Dunia yang tidak dapat melihat dia dalam bentuk manusia, tetapi kamu melihat aku. Bagaimana caranya orang percaya bisa melihat Yesus? Sebab aku hidup, karena firman perkataan Yesus adalah hidup di dalam hati, pikiran orang-orang percaya yang melakukan firman-Nya, dan kamu pun akan hidup karena firman itu. Dan ketika kita, para jemaat, para murid, lakukan dengan setia bagian kita,
Pada saat itulah Tuhan Yesus juga bilang, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Aku di dalam Bapakku. Di dalam Yohanes 1 berapa ya, yang ayat berapa dibilang Yesus itu siapa? Perkataan firman Allah, Bapa, perkataan Bapa yang menjadi manusia. Aku di dalam Bapakku. Jadi Yesus itu perkataan Bapa yang sekarang udah masuk ke dalam Bapa, kembali lagi kepada Bapa. Kamu di dalam aku. Kenapa bisa kita orang-orang percaya ada di dalam Yesus? Karena kita tinggal dalam firman. Dan aku di dalam kamu. Kenapa bisa Yesus ada di dalam kita? Karena di dalam firman itu Tuhan Yesus sudah tetapkan semua orang-orang yang mengasihi Dia. Luar biasa ya, Tuhan bikin perencanaan yang sangat-sangat spektakuler supaya semua satu tim, seluruh anggota yang ada di bawah Yesus itu ditarik untuk masuk ke tempat di mana Dia berada, kita ada, dan kalau Dia pergi kita tahu jalannya. Di Yohanes 16 ayat 16 sampai 17 sekali lagi Tuhan Yesus ngomong seperti itu lagi. Jadi murid-murid mulai bertanya, apa sih artinya Dia berkata demikian? Tapi ya mungkin bingung ya, kenapa Tuhan Yesus bicara seperti ini. Mereka juga mungkin tidak membayangkan akan ada Yesus nanti ditangkap, didera, dianiaya gitu ya, diolok-olok sedemikian rupa, kemudian disalib. Itu mungkin murid-murid tidak membayangkan seperti itu, tapi Yesus sudah tahu, dan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, jemaatnya, orang-orang yang mengasihinya, untuk tidak patah semangat, untuk tidak menjadi lelah, untuk tidak menjadi kecewa, ya, untuk tetap mengikuti Yesus, melakukan perbuatan baik, membagikan kasih Allah kepada orang sekitar. Dan inilah yang Yesus pesan sebelum Dia mengakhiri pelayanannya sebagai manusia di bumi. Bayangkan Bapak Ibu, teman-teman Sion ya, sahabat Sion, Yesus ketika dalam pelayanannya banyak orang mencari Dia, ya, minta disembuhkan. Banyak orang menerima mujizat keselamatan, mujizat kesembuhan ya. Tapi ada saat kejadian Yesus ditangkap, Yesus dipukulin, diolok-olok, kemana semua orang itu? Tidak ada. Bahkan yang ada keluar adalah perkataan salibkan dia. Seperti itu mas. Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman bisa membayangkan bagaimana perasaan Yesus. Tapi sekali lagi, Yesus adalah kata Allah 100% dan manusia. Secara daging manusia, ya, Dia tahu ini membuat kesedihan dan kecewaan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap memberikan kasih Allah kepada orang-orang sekitar kita, juga membagikan perbuatan baik yang berguna bagi orang itu, bukan sekedar perbuatan baik ya. Oke, lanjut. Nah, lalu setelah Dia disalib, Yesus memulai awal pelayanan barunya di Kisah Para Rasul, kisah awal pelayanan Yesus yang baru. Yesus dengan tubuh manusia dan Allah sekarang ya, karena Dia udah bangkit pada hari ketiga. Jadi di Kisah pasal 1 ayat 1 dan 2 ditulis, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang sebuah Yesus sampai pada hari Dia
lakukan. Jadi seorang murid menuliskan buku Kisah Para Rasul. Saya belum sempat menyelidiki lagi lebih jauh siapa yang menulis ini. Tapi murid ini menulis tentang segala sesuatu apa yang dikerjakan Yesus sebelum pada hari Ia terangkat. Dan saya percaya ini adalah salah satu dari 11 murid yang sudah mengikuti Yesus. Ya. Tapi saya juga tidak mengerti Theophilus, siapa yang dimaksud dengan Theophilus. Dan orang ini, murid ini bilang sebelum itu maksudnya Yesus telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi perintah Yesus untuk tetap melakukan pelayanan kasih, mengenalkan Allah di dalam Yesus firman kepada rasul-rasul pilihannya dan melalui Roh Kudus. Jadi komunikasi orang percaya, murid-murid sekarang akan berhubungan erat lagi dengan Roh Kudus. Nah, tentang rasul-rasul yang dipilihnya, kita akan membahasnya di slide-slide berikutnya mungkin ya, ada sesuatu itu. Jadi sebenarnya ketika Yesus memilih, Allah memilih, bukan karena namanya, bukan karena latar belakangnya atau bagaimana kehidupan orang tuanya, bukan. Nah, Yesus memilih karena orang itu mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah melakukan perintah Bapanya di surga semuanya. Jadi cara Allah memilih kita adalah ketika kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya, bukan sekedar mengatakan aku mengasihimu Yesus, aku minta kepada Bapa, aku percaya, tapi tidak melakukan firman-Nya, atau kita hanya melakukan firman sebagian demi sebagian. Tapi mungkin ada beberapa orang bilang kita kan baru mulai belajar. Oke, itu boleh. Tapi kita harus jujur pada diri kita sendiri bahwa secara bertahap kita akan mengupgrade, meningkatkan kualitas hidup kita, karakter kita untuk makin baik, menjadi kualitas yang sangat baik. Mengasihi Yesus, mengikuti perintahnya, ketaatan. Oke. Nah, lalu di Kisah 1 masih ayat 4-5. Pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri dalam tubuh Allah dan tubuh manusianya. Dia menampakkan diri kepada murid-murid dan dia bilang kepada murid-murid supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem, dan Yesus menyuruh mereka tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Sangat penting buat orang murid-murid saat itu tinggal di Yerusalem. Nah, nanti untuk slide berikutnya, apakah Yerusalem itu adalah satu kota? Ya, dia benar satu kota untuk murid-murid pada saat itu. Dan Yerusalem untuk kita itu apa? Beda lagi ya. Nah, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yesus membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi adalah penting adalah adalah penting ketika Yerusalem. Kenapa harus di kota Yerusalem? Ada apa di Yerusalem? Yesus cuma bilang di Yerusalem kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi waktu Yohanes Pembaptis membaptis orang, waktu itu kan Yesus belum surga. Jadi Yohanes Pembaptis hanya membaptis dalam nama Yesus.
tapi belum ada Roh Kudusnya yang diturunkan. Nah, setelah Yesus naik ke surga dan murid-murid ini diperlengkapi oleh Roh Kudus, murid-murid Yesus yang berhasil tinggal di Yerusalem mendapat urapan Roh Kudus, dan murid-murid ini melakukan tugas membaptis. Dan ketika mereka membaptis, kualitas mereka membaptis berubah lebih daripada Yohanes membaptis. Ketika mereka membaptis, mereka membaptis dalam nama Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi nggak usah heran. Jadi kenapa kita harus dibaptis oleh orang-orang yang benar-benar murid Yesus, yang memiliki urapan, yang memiliki otoritas. Jadi bagaimana kita tahu? Lihat dari buahnya. Oke. Nah, jadi Yerusalem itu penting. Kita harus di sana menantikan janji Bapa, murid-murid seperti itu, dan supaya murid-murid itu bisa dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu di Kisah Para Rasul juga ayat 8-11. Nah, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu adalah sangat penting sebagai pengganti Yesus, supaya kita tetap hidup dalam firman-Nya, dalam pengajarannya, dalam bimbingannya, nggak bisa lepas ya. Nah, di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi setiap murid akan mendapat melakukan semua pelayanan Yesus selama di bumi itu sesuai sama jika kamu terima Roh Kudus ke atas kamu. Iya, semua orang kan jadi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian ada baptis Roh Kudus. Lalu untuk kita orang-orang zaman sekarang, kita dibaptis sudah atas nama Bapa, Putra, dan kita mendapatkan. Oleh karena itu, semua orang percaya, orang yang masih Dia harus mengaktifkan pelayanan, harus mengaktifkan komunikasi kita dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya mengaktifkan? Ya, salah satunya kita harus bisa berbahasa roh. Jangan membatasi. Memang kita khawatir apakah bahasa roh itu kita belajar dibuat-buat. Jangan seperti itu juga. Kita minta, kita doa kepada Bapa, pada Tuhan Yesus, berikan aku supaya aku bisa berbahasa. Nanti secara supranatural lidah kita akan mulai berkata-kata. Tapi jangan membatasi apa yang ada di kepala itu. Jadi yang saya bilang juga berlaku untuk saya. Awalnya juga tidak bisa, tapi sekarang saya bisa. Kita tinggal minta. Kenapa bahasa roh ini, bahasa lidah ini penting? Karena ini alat komunikasi kita bersama Roh Kudus dengan Bapa. Dan ketika tubuh kita menjadi lemah karena banyak hal, karena kekecewaan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, ketika kita tidak mampu lagi berkata-kata dalam bahasa seperti ini, manusia yang kita tahu, kita akan berkata-kata di dalam bahasa, dan bahasa roh, bahasa lidah. Masing-masing orang itu berbeda. Jadi tidak ada pola yang sama. Kita harus minta kepada Bapa secara langsung. Dan Tuhan Yesus bilang, si murid ini yang menulis, dicatat apa perkataan Yesus ya. Yesus bilang, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Nah, setelah kamu terima Roh Kudus, kamu memiliki kuasa, kamu akan menjadi saksinya Tuhan Yesus. Kok bisa jadi saksi? Gimana jadi saksinya? Bagaimana kita bisa menyaksikan kehebatan,
Tuhan Yesus yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang kita saksikan. Sama seperti saya bisa menyaksikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Saya dulu orang penakut, takut gelap, takut setan, dan takut lain-lain. Berdoa sendiri malam-malam juga saya takut. Tapi sekarang udah enggak lagi. Bagaimana ketika saya belajar firman, saya bisa berbahasa roh, mengaktifkan hubungan komunikasi saya dengan Roh Kudus. Itu menguatkan saya. Jadi yang saya jadi penakut gelap, sekarang saya udah nggak lagi takut ya. Nah, terus lain lagi, ketika menghadapi suatu persoalan, ketika saya gampang panik, khawatir, dan lain sebagainya, ketika saya memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan Roh Kudus, aktif gitu ya, dalam segala hal, itu saya bisa melihatnya dengan kacamata yang buat saya lebih baik, tidak mengambil keputusan secara sembrono dan lain sebagainya. Dan pemikiran atau pemahaman saya tentang segala sesuatu jadi lebih panjang. Nah, itu yang bisa saya rasakan. Saya bisa bagikan ke Bapak Ibu dan teman-teman. Dan apakah Bapak Ibu teman-teman tertarik mencobanya ya? Jadi kita harus punya pengalaman pribadi mengaktifkan komunikasi ini dengan komunikasi erat dengan Roh Kudus, memahami lebih banyak sehingga kita bisa dibilang kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saksi Yerusalem, saksi bukan sekedar Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah bangkit hari ketiga, ya itu benar. Tapi bagaimana kita menjadi saksi bahwa Yesus yang firman, walaupun kita tidak ada pada peristiwa salib itu, tapi kita merasakan bagaimana kekuatan Yesus firman itu boleh membangkitkan kita, memulihkan saya pribadi lepas pribadi, orang-orang yang mengasihi Dia. Dan dibilang sampai ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia, sampai ke pulau-pulau terkecilnya. Tuhan udah membuat perencanaan sedemikian rupa. Sesudah Yesus mengatakan demikian, Dia terangkat dan Dia disaksikan oleh banyak orang, dilihat, Dia naik, dan awan menutup Yesus ya dari pandangan orang-orang. Berarti orang-orang yang ketika masih melongo kali ya, karena bingung ya, takjub. Ada dua orang berpakaian putih dekat mereka, malaikat. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Maaf ya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ini sama bukan dengan perkataan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan menyediakan tempat setelah aku selesai. Aku akan datang lagi, ya kan? Membawa kamu di tempat aku berada. Kamu ada di tempat aku pergi. Kamu tahu jalannya. Ini Dia. Gitu, ya. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yesus bicara sama murid-muridnya pada waktu itu. Yesus juga bicara dengan saya, untuk saya, dan Bapak Ibu, semua orang-orang yang percaya mengasihi Yesus melakukan melakukan perintah-perintah Yesus. Ini adalah awal pelayanan Yesus
adalah Allah dengan tubuh kemuliaannya, ada murid-murid. Nah, sekarang kita masuk tentang Yerusalem. Di Yerusalem ada banyak peristiwa. Yerusalem merupakan makna simbol. Yerusalem itu juga merupakan nubuatan janji Allah. Di kota Yerusalem ada banyak peristiwa. Di sana tempat pertama Daud menjadikan kotanya kota Allah. Sebelumnya Raja Saul membuat kerajaan Israel di Samaria, tapi Daud memindahkannya ke Yerusalem, bukan Samaria. Hanya dibilang Yerusalem kota Daud. Israel sekarang ibu kotanya di Yerusalem. Kedua, di Yerusalem ini juga Salomo membangun bait Allah pertama yang megah. Dan ketiga, ada kejadian besar. Kerajaan Babel menghantam Israel, menghancurkan Israel, ibu kotanya, dan orang-orang yang dijadikan budak itu di tahun 586 sebelum Masehi. Mungkin kita akan membacanya, wah, tadi udah bagus, jadi kota yang luar biasa, tapi sekarang menjadi kota yang menakutkan ya. Keempat, keputusan Raja Darius mengizinkan Israel kembali untuk membangun bait Allah tahun 537 sebelum Masehi. Ada waktu Allah mengirimkan Babel menghancurkan Yerusalem karena ketidaktaatan orang Israel. Lalu ada waktu lagi Allah mengirimkan orang lain lagi yang tidak mengenalnya untuk menyuruh orang-orang Israel itu mulai membangun bait Allah. Siapa yang disuruh bangun? Orang Israel lagi, bukan orang-orang bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Tidak. Dan keputusan Raja Darius mensupport ya, mendukung Nehemia Nabi membangun tembok Yerusalem tahun 445 sebelum Masehi. Tapi sekali lagi, karena Yerusalem Israel masih dalam nubuatan pengudusan ya. Kerajaan Romawi datang menghancurkan lagi Yerusalem di tahun 70 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 1967 terjadi perang 6 hari dan negara Israel mulai bersatu kembali. Oke. Dari makna simbol Yerusalem, maka simbol Yerusalem adalah tempat kediaman Allah. Jadi Yerusalem Allah akan berdiam hanya di kota Yerusalem, tempat perjanjian Allah, kota kudus, keabadian Allah. Makanya tidak heran Yesus bilang, kamu sama murid-muridnya jangan pergi dari kota Yerusalem, tunggu sampai perjuangan kudus. Karena ada nama Allah di sana, kota kudus Allah di sana, tempat perjanjian Allah di sana. Dan kota Yerusalem sudah memiliki nubuatan dari perkataan Allah, rencana Allah. Yerusalem itu di zaman baru akan datang, akan menjadi akan dibangun bait Allah yang baru, bukan tangan manusia yang membuatnya, tapi Allah sendiri. Tidak dibutuhkan matahari karena Allah yang menerangi kota itu. Kedua, ada nubuat terjadinya perang Armageddon. Segala bangsa itu berkumpul di Yerusalem, berperang, membuat penduduknya takut dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini adalah untuk melihatkan kota Yerusalem ada nama Allah, tempat perjanjian Allah, ataupun adalah kebaikan Allah
untuk memperkenalkan dirinya kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal dia. Makanya terjadi perang Armageddon. Tapi memang secara physically saya melihat itu memang proses yang dilakukan itu ya memang sangat menakutkan ya, dan itu sepertinya sangat berat ya. Lalu 3, di kota Yerusalem akan muncul kerajaan 1000 tahun milenial, kerajaan Yesus di situ. Dan Yerusalem juga adalah satu lambang profetik atau kota dengan yang memiliki janji Allah. Allah berjanji untuk nama Yerusalem ini. Kasihnya perjanjian damai Allah ada di Yerusalem. Tadi murid-murid boleh pergi dari Yerusalem kan. Pemulihan dan pembangunan kembali semua dimulai dari Yerusalem. Berkat dan kemakmuran semuanya dari Yerusalem. Kesatuan dan rekonsiliasi semuanya dari Yerusalem. Penting untuk tetap tinggal di Yerusalem. Oke. Orang-orang mungkin akan bilang begini. Tuhan yang Allah itu kan eksklusif ya untuk orang Islam. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, Petrus memberikan pernyataannya bahwa ini Petrus yang bilang ya di kisah 10, kisah para rasul ayat pasal 10. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Apa maksudnya tidak membedakan orang? Mau dia bangsa Israel kah? Bukan bangsa Israel. Maksud saya Indonesia nih, Allah tidak membedakan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi tidak bedain orang. Yang Allah cari takut sama Tuhan, melakukan perintahnya, dan mengamalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan membuat hidupnya berkenan kepada Allah. Itu yang Allah cari. Petrus bilang begitu. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua. Damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Kita mau ketemu damai sejahtera Yesus Kristus. Nah, Petrus bilang, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes tentang Yesus dari Nazaret. Nah, mulai dari Galilea kan, ini tentang perkataannya Yohanes. Apa sih yang dibilang itu yang Yohanes bilang tentang Yesus? Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat masa dia berjalan, Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, dilepasin ya orang-orang. Sebab Allah itu menyertai Yesus. Dan apa yang Yesus sudah contohkan teladan manusia yang ada Roh Kudusnya, kuasanya. Seperti itu juga yang akan dilakukan para murid kita. Kalau kita menerima ada Roh Kudusnya, kita ada kemampuannya. Dan pemberian karunia ini berdasarkan apa yang dari Tuhan semuanya. Segala sesuatu dari Tuhan. Nanti teman-teman kan Bapak Ibu tahu ada karunia banyak, nggak semua orang dapat karunianya. Jadi berdasarkan Allah tahu diberikan karunia sesuai dengan dunianya kita. Allah yang melihat kondisi kita.
Terus Yohanes ini bilang tentang Yesus itu yang dibangkitkan Allah pada hari ketiga, Allah berkenan melampaukan diri, ya. Nah, tapi ketika Yesus menampakkan dirinya, dia hanya kepada saksi-saksi yang sudah ditunjuk oleh Allah tadi, murid-murid jemaatnya yang menerima Yesus, yang mengasihi dia, yang makan minum bersama-sama dengan dia. Seperti itulah bagaimana ketika Roh Kudus kita menerima Tuhan Yesus, percaya, mengaktifkan, kita bergaul erat dengan firman melalui Roh Kudus itu, dan bagaimana Roh Kudus itu juga menolong kita supaya kita bisa tanda kutip makan minum bersama-sama dengan dia, melewati hari-hari kita bersama Roh Kudus, pelayanan-pelayanan kita. Karena apa yang udah Tuhan ajarkan, contohkan, itu bisa kita kerjakan. Berdoa bagi orang sakit, melihat mujizat kesembuhan, ya kan? Terutama misalnya yang baru belajar, kita akan melihat bagaimana Allah menuntun kita untuk mengambil keputusan-keputusan sulit, tapi ternyata itu benar, keputusan-keputusan yang benar. Dan dalam segala hal, firman itu adalah untuk membantu kita untuk dapat menjadi pelayan-pelayannya sesuai dengan kualifikasi yang Tuhan suruh, job per jobnya ada. Jadi secara garis besar, setiap orang dari bangsa manapun, tapi dia adalah orang yang mengasihi Yesus. Nah, yang kita juga harus pastikan, memberitahukan Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga, dan Allah berkenan hanya menampakkan kepada saksi-saksi yang ditunjuk. Ditunjuk tadi mulainya dengan apa? Orang-orang yang sungguh melakukan, mengasihi, taat akan perintah Tuhan. Kalau untuk murid-murid saat itu, karena mereka makan minum bersama dengan dia. Di 1 Yohanes 5 ayat 1-2 bilang, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi dia juga dia daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah dan melakukan perintah. Sebenarnya gampang banget ya, melakukan perintah. Nah, saya di slide saat ini saya ingin mengajak bahwa perjumpaan manusia dengan Yesus yang adalah pribadi manusia dan Allah, Allah satu ada Roh Kudus dalamnya juga. Ini waktu itu kejadian 3 ada tulisan bahwa Adam dan Hawa memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Lalu ketika mereka jatuh dalam dosa, tiba-tiba mereka mendengar suara kaki Allah. Biasanya mereka dengar kaki Allah nggak apa-apa, ketemu aja ngobrol, dan dengar kaki Allah dia ngumpet. Artinya Adam dan Hawa itu kita bertemu Tuhan Yesus, Allah dan Roh Kudus sebagai satu pribadi itu. Kemudian Abraham juga pernah bertemu Yesus, Allah, Roh Kudus secara utuh dalam yang Alkitab catat Imam Allah yang Maha Tinggi Melkisedek. Kemudian ketiga, ketika Yakub bertemu Allah secara pribadi, Yakub 2:6. Jadi waktu itu perjumpaan manusia dengan Allah yang bentuknya fisik itu sudah terjadi di Perjanjian Lama, tapi nggak banyak ya, cuma beberapa orang yang kita. Tapi setelah Yesus
bangkit pada hari ketiga. Selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid, kepada jemaat, ya. Kemudian setelah dia selesai naik ke surga, ada Saulus yang menjadi Paulus, terus juga ada lagi Yohanes, murid Yesus, ketemu Yesus di Pulau Patmos. Dan sekarang bagaimana? Sama sih. Jika kita memenuhi kualifikasinya, kita pun akan bertemu secara fisik. Jadi keberadaan kita saat ini, orang percaya yang mengasihi Allah, kualifikasinya udah naik. Orang yang punya kesempatan bertemu, karena Allah udah memulihkan hubungannya dengan manusia, dengan salib Yesus itu, dengan darah Yesus itu. Kita udah bisa ketemu Allah. Dan Bapak Ibu, teman-teman, saya mau cuma jemaat biasa. Yes. Kalau Allah berkenan, dia akan ketemu. Jadi kita harus berdoa sungguh-sungguh, meminta pertolongan. Nah, 1 Petrus 2 ayat 3-6 bilang, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Allah, datang dong ya kepada Tuhan Yesus, batu yang hidup itu. Jangan dibuang ya, karena Yesus itu adalah yang telah dipilih, dihormati, dihadirkan. Cuma satu-satunya Yesus yang terpilih. Kamu ketika Yesus adalah batu yang hidup, yang utama, ketika kita datang kepada Yesus, kita juga akan dijadikan batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Kenapa? Kita akan menjadi pelayan-pelayannya, kita akan menjadi saksi-saksinya. Kita akan mengajak orang-orang juga untuk mengenal Yesus. Bangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Mulai dari keluarga kecil, keluarga kita. Kita secara anti kita anak. Kita mulai membawa orang-orang sekeliling kita, sekitar kita mengenal Yesus. Kalau kita udah berkeluarga, membangun rumah kita, untuk anak-anak kita mengenal Yesus. Orang-orang sekitar kita. Kemudian kalau kapasitasnya makin besar, kita mungkin masuk ke dalam pelayanan gereja. Mungkin kita akan membangun sebuah gereja dan lain sebagainya. Atau mungkin juga dalam satu bentuk organisasi pekerjaan, pemerintahan dan lain sebagainya. Itu ada banyak-banyak cara, ada banyak-banyak hal yang Yesus mau bikin. Kita akan menjadi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani dimanapun Tuhan tetapkan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku telah meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu biru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Dibilang seperti itu. Nah, jadi kita saat ini penuh kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, ketemu Allah secara luar biasa. Jadi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu bisa memberitakan perbuatan besar dari Allah kita Tuhan Yesus yang memanggil kamu keluar dari kegelapan dan terangnya yang ajaib. Jadi saya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, kualifikasi kita, kualitas kita udah naik. Dan saya percaya itu. Setelah saya mempelajari hal ini, lebih dari para pelayan-pelayan Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Karena waktu itu kan Tuhan belum disalibkan, belum bangkit kembali. Ini adalah saatnya gereja yang dipakai Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa ya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, jangan sia-siakan. Pakai. Berikan dirimu untuk menjadi batu hidup.
bangunan suatu rumah rohani. Tuhan sudah meletakkan batu hidup itu di Sion. Batu terpilih, batu pendukung Sion itu di Yerusalem. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Nah, ini adalah Embau 87 yang kemarin. Bagaimana dia memperlengkapi jemaat murid-murid saat ini setelah kebangkitannya, setelah kenaikannya ke surga. Kita ini udah jadi bagian dari tubuh Kristus, anggota-anggotanya. Ketika kita ditunjuk menjadi rasul, nabi, pengajar, dimanapun kita berada. Dari orang-orang dalam jemaat dia menunjuknya. Kemudian Allah yang menunjuk, dia juga yang kasih kita karunia-karunia-Nya. Kita bisa mengadakan mujizat, menyembuhkan ya, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa Allah. Sama seperti apa yang saya lakukan saat ini. Saya sangat menyadarinya 100%. Kalau nggak ada Roh Kudus ya, kedekatan saya dengan, maksudnya memberikan waktu saya untuk belajar lagi untuk hidupin dia, saya tidak akan sampai pada hari tidak bisa berkata-kata seperti ini. Dan ada banyak-banyak lain rupa-rupa karunia, berkata-kata dengan hikmah, pengetahuan, memberikan iman, dan lain sebagainya. Ini ada di Embau 87. Nah, kita sampai pada kesimpulan Yesus dalam natur Allah dengan tubuh kemuliaannya selama 40 hari. Yesus mempersiapkan murid-murid jemaat untuk menjadi imamat rajani setelah peristiwa salib. Ini 40 hari untuk murid-murid pada waktu itu ya, sebelum naik ke surga. Dan Yesus mempersiapkan murid-murid jemaat kita, termasuk kita, untuk menjadi imamat rajani. Dan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus supaya murid-murid jemaat kita, Bapak Ibu, untuk terhubung dengan Tuhan Yesus dan Allah. Dan Embau depan, semoga tidak ada halangan. Kita akan ketemu lagi di tanggal 27 September. Yesus dalam bentuk manusia. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan-Mu. Kau yang Maha Baik menolong teman-teman Bapak Ibu yang mendengarkan juga saya sendiri. Berikan kami iman untuk percaya kepada Yesus firman-Nya hidup. Dan kami menerima kasih-Mu luar biasa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Surga. Bapak Surga, terima kasih teman-teman Bapak Ibu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Jumat depan. Shalom.